Hai, selamat malam Besti Cuan. Apa kabar? Kembali lagi ya Besti Cuan di Instagram Live di malam hari ini. Tentunya sama saya Muhammad Gibran. Nanti kita akan berbincang-bincang soal bagaimana sih sebenarnya money management yang baik buat para generasi milenial atau mungkin orang-orang yang sudah memiliki penghasilan tapi cenderung kadang bingung untuk menempatkan portofolio investasi mereka kemana. Malam hari ini kita akan bahas tentunya soal money management ala millennials. Teman-teman juga bisa bertanya kalau teman-teman mau, tentunya ada di kolom Q&A yang ada di bawah. Silahkan ditaruh pertanyaannya, nanti saya angkat pertanyaannya. Terus juga jangan lupa ada giveaway senilai Rp300.000. Caranya gampang banget, tinggal post screenshot stock pick cuans kamu, terus juga screenshot dari Instagram live di malam hari ini, taruh di Instagram story kamu, mention ke @joincuans dan juga @roycan13. Ada giveaway Rp300.000 bagi teman-teman tentunya yang sudah atau yang terpilih nantinya ya. Oke, malam hari ini juga nggak lupa Gibran inget ini buat teman-teman atau Besti Cuans untuk mendownload aplikasi Cuansnya. Kalau belum download harus download sekarang karena ini aplikasi sangat membantu kita dalam belajar untuk berinvestasi. Di sana juga teman-teman bisa melihat stock pick dari orang-orang tentunya ya, stock pick dari yang sudah membuat tentunya yang di sana itu. Ini menu stock pick ini paling benar-benar membantu nih kalau kita lihat. Ada beberapa, kalau kita lihat udah menaruh menu-menu stock picknya. Ini dia tentunya. Ini contohnya menu stock pick saya juga kalau teman-teman lihat. Oke? Nah, jangan lupa download di App Store dan juga Play Store sekarang juga ya. Gratis. Kita langsung undang tentunya di malam hari ini yang kita akan membahas soal money management ala millennials. Langsung saya undang tentunya Mas Roy Kans. Nah, malam hari ini kita akan berbincang dengan Mas Roy. Oke, apakah Mas Roy udah bergabung? Coba saya cari dulu ya. Mas Roy Kan. Oke, Mas Roy Kan, apakah udah bergabung? Oke, coba saya undang. Oke, semoga Mas Roy juga sudah bergabung di malam hari ini. Selamat malam Mas Roy. Ya, malas, Mas. Apa kabar? Baik. Baik, baik, baik. Suara saya kedengaran dengan jelas? Jelas-jelas, Mas. Oke, oke. Nah, malam hari ini tuh kita bicara soal money management ala milenial. Itu milenial kan yang mungkin seumuran saya, seumuran Roy, atau ya ada yang di bawah saya juga yang masih termasuk generasi-generasi milenial. Ya, kalau kita lihat kan belakangan, ya Mas Roy itu generasi milenial utamanya saat pandemi itu, wah sangat-sangat gencar nih ngomongin soal saham, terus juga ngomongin soal kripto, terus juga ngomongin berbagai macam instrumen investasi. Sebenarnya kalau kita lihat nih Mas Roy, instrumen investasi yang baik nih apa saja sih sebenarnya kalau kita mau diversifikasi? Oke, nampaknya Mas Roy ini ada gangguan jaringan, Mas Roy. Coba. Mas Roy ada gangguan jaringan di malam hari ini. Saya undang kembali Mas Roy di malam hari ini. Apakah sudah ada? Oke, coba saya undang. Mas Roy, Halo, udah Bang. Mas Roy? Tadi saya ke disconnect, sorry. Oke, tapi ini sudah dengar jelas suara saya. Udah. Jelas-jelas, Mas. Oke, nah Mas Roy, kita bicara soal generasi milenial, soal money management dari generasi milenial tentunya. Belakangan ini kan kalau kita lihat, ya utamanya pada saat pandemi sih, wah orang tuh gencar banget nih ngomongin soal investasi, ngomongin soal uang dan segala macamnya. Kalau mungkin mau didiversifikasi nih portofolio dari instrumen investasi generasi milenial, selain saham, kripto, apa saja sih mungkin yang bisa diperhatikan sama generasi? Oke, jadi kalau saya lihat, kan sekarang kan lagi rame ya, berbicara tentang saham, ada yang juga kripto, ada juga orang berbicara tentang NFT, ya kan? Jadi sekarang kalau dibilang diversifikasi, menurut saya sebenarnya tergantung ya Mas ya. Jadi tergantung dalam artian gimana. Jadi kita harus lihat sebenarnya kita harusnya fokus pada hal-hal yang sebenarnya kita mengerti.
ada orang yang sangat mengerti tentang kripto, ya mereka haruslah fokus di kripto gitu. Ngapain kita terlalu banyak diversifikasi yang membuat kita sebenarnya tidak maksimal dalam cuannya kita nih. Nah, itu menurut pandangan saya. Tapi kalau misalnya diversifikasi yang menurut saya aman, ya kita ke sesuatu aset yang sebenarnya bisa kita nikmati. Kayak misalnya kita beli rumah, kita beli jam tangan mewah, tas mewah, ya menurut saya itu bentuk investasi lain yang sebenarnya boleh untuk dipertimbangkan gitu. Mhm. Oke, nah berarti harus mengenali terlebih dahulu apa instrumen investasi sebelum mereka memilih begitu ya, apa yang akan dipilih menjadi instrumen investasi mereka, tergantung profil risiko juga gitu ya. Betul, jadi mereka harus mengerti apa sih yang sebenarnya mereka inginkan gitu kan. Tapi kalau menurut saya ada satu investasi yang menurut saya wajib ya semua orang ambil, itu adalah investasi leher ke atas, yaitu ya kita belajar gitu. Kita belajar, misalnya ikut kelas ya, kelas kita belajar untuk berdagang, berbisnis, or anything ya. Maksudnya selama kita berinvestasi ke otak kita atau ke leher ke atas istilahnya, itu selalu pasti memberikan benefit yang terbaik gitu. Nah, selain kalau saya bilang sih mungkin kayak saham, kripto itu sebenarnya tools ya, tools untuk kita bisa mendapatkan keuangan gitu. Kita bisa mencapai kebebasan finansial, ya itu toolsnya. Tapi yang pertama itu adalah memang kita harus punya knowledge-nya. Kalau kita tidak punya knowledge-nya, mau gimana kita bisa mendapatkan return ya, istilahnya atau mendapatkan cuan segitu. Mhm. Oke, nah tapi kalau kita lihat mungkin ada beberapa juga masih yang lebih menyukai gitu untuk emas. Nah kadang tuh orang masih agak cenderung apa ya memperdebatkan ini adalah instrumen investasi atau instrumen hedging nilai gitu. Nah kalau dari Mas Roy sendiri seperti apa nih? Sorry Mas, suaranya agak terputus-putus, mungkin boleh diulang? Oke, Mas Roy sudah dengar suara saya dengan baik? Oke, oke Mas, gimana? Oke. Nah, kalau misalnya sekarang kan kalau kita lihat masih banyak tuh yang memperdebatkan ya Mas soal ya emas masuk instrumen investasi atau hedging nilai nih. Kalau dari Mas Roy sendiri Kalau menurut saya sebenarnya emas ini memang hedging nilai ya. Jadi maksudnya emas itu memang selalu setara dengan inflasi ya. Jadi kalau kita berinvestasi di emas sebenarnya kita tidak apakah kita mendapatkan keuntungan yang signifikan, menurut saya sih enggak gitu. Kita tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan dari emas gitu. Kita hanya menjaga nilai kita tidak hilang. Misalnya kita beli satu emas batang ya, kita misalnya bisa dapat mobil satu. 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi ya kita juga sama mendapatkan mobil gitu dari satu satu kilo emas misalnya. Nah, dan apakah keuntungan yang bisa kita dapatkan? Ya bisa mungkin trading sementara ya. Tiba-tiba di momen tertentu emasnya mengalami kenaikan, yaitu kita mendapatkan eh, gain gitu dari emas tersebut. Tapi apakah dia bisa seperti kita di saham atau di kripto yang bisa sampai multi bagger? Ya menurut saya sih enggak kalau dari segi saham. Nah, jadi hmm, itu sih Mas yang membedakan ya kalau dibilang tapi kalau pribadi saya apakah emas itu investasi ya menurut saya sih enggak ya. Jadi itu hanya hmm, menjaga nilai dari inflasi gitu. Dan hmm. memang adalah salah satu alat tukar yang sangat liquid ya untuk kita tukarkan gitu. Hmm. Oke, berarti memang aset lah ya sesuai yang selama ini juga beberapa orang mengatakan bahwa ya itu adalah aset buat melindungi nilai kita apalagi ketika memang terjadi inflasi yang cukup tinggi. Nah, bicara juga soal inflasi, otomatis kalau kita lihat Mas Roy kan secara global utamanya negara-negara inflasinya sangat tinggi. Amerika Serikat, terus juga Eropa, Inggris, dan beberapa negara lainnya. Nah, kalau kita lihat, ini akan men-trigger gitu ya, Bank Sentral Amerika Serikat, utamanya ya besok gitu ya, hari Rabu, FOMC-nya menaikkan suku bunga acuannya. Nah, di tengah inflasi yang tinggi, terus juga era normalisasi kebijakan moneter gitu ya, dari Bank Sentral Amerika Serikat, dan juga pasti akan, otomatis juga akan biasanya diikuti oleh Indonesia. Nah, instrumen apa nih yang menarik gitu? Apakah memang emas masih menjadi pilihan utama atau mungkin cash is the king atau seperti apa nih? Oke. Jadi kalau menurut saya apakah emas merupakan pilihan tepat ketika kita sekarang di masa inflasi ya? Apakah investasi ke emas itu merupakan pilihan yang tepat?
karena menurut saya tidak salah, tetapi menurut saya juga kurang mantap ya Mas ya. Kenapa saya bilang kurang mantap? Karena ketika kita mau berinvestasi di emas eh, itu sebenarnya kan udah price in, sebenarnya udah di waktu kita masa COVID pertama kali, emas itu udah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, jadi Mhm. sebenarnya secara market itu udah price in duluan. Mereka udah banyak orang yang membeli emas dan demand emas sudah terlalu tinggi di awal COVID kemarin. Nah, itu yang membuat harga emas sudah mengalami cukup kenaikan cukup signifikan. Dan dengan kenaikan inflasi Mhm. sekarang itu seperti mereka kembali ke nilai nilai wajarnya lah istilahnya. Nah, ketika mereka masuk ke Mhm. nilai wajarnya, ya sebenarnya udah kita yang masuk sekarang ya bisa nggak? Masih bisa mendapatkan keuntungan nggak? Menurut saya masih bisa, tapi ya kita harus menunggu waktu yang lebih lama lagi. Nah, tapi kalau Mhm. misalnya kita berinvestasi di saham atau di yang lain, instrumen yang lain, ya itu sebenarnya masih kita bisa mendapatkan potensi cuan segitu. Nah, cuman Mhm. kalau bedanya adalah kalau saham ya kita perlu ilmu sahamnya, sedangkan kalau kita di emas ya sebenarnya kan sederhana, kita beli simpan, that's it gitu. Itu sangat itu mungkin dari zaman dulu udah diajarkan bahwa memang investasi emas itu sangat mudah untuk dilakukan gitu dibandingkan invest saham. Nggak semua orang bisa invest saham gitu. Perlu ilmu yang perlu dipelajari terlebih dahulu. Oke, nah ini menarik nih perbincangan kita di soal money management dan instrumen investasi apa yang mungkin bisa menjadi pilihan ketika kondisi keuangan, kondisi pasar begitu ya, utamanya mungkin kondisi secara makroekonomi juga masih ketidakpastian secara global. Teman-teman bisa bertanya, Besti Cuan bisa bertanya di kolom Q&A yang ada di bawah. Jangan lupa nanti saya angkat pertanyaannya, nanti dijawab sama Mas Roy juga. Jangan lupa juga ada giveaway Rp300.000 dengan cara post screenshot stock pick cuans kamu dan juga shoot Instagram live di malam hari ini. Terus upload di Instagram story kamu join cuans dan juga @roycan13 tentunya. Jangan lupa ada giveaway Rp300.000. Kita lanjutkan lagi. Ini cerita-cerita kita malam hari ini nih Mas Roy. Mas Roy, kalau kita lihat sebenarnya pergerakan harga emas itu selama 3 bulan terakhir nih agak cenderung sideways ya kalau kita lihat nih. Nah sebenarnya apa sih ya harganya itu agak cenderung sideways dan juga padahal kan kalau lihat nih emas itu biasanya dikatakan mother of commodity gitu. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan juga ya Mas ya. Jadi yang dimana emas itu sudah price in waktu COVID kemarin. Jadi udah Hmm. emas itu kan waktu masa COVID kan mengalami kenaikan sekitar 40% Mas. Ya kan dari 700.000 menjadi 1 juta gitu. Jadi 40 sampai 50% sudah mengalami kenaikan. Nah, jadi dengan kenaikan itu ya sekarang udah sangat wajar ya untuk mengalami sideways gitu. Karena yang seperti tadi saya bilang yaitu adalah sudah price in gitu. Nah, dan kalau kita lihat sekarang dengan makroekonomi sekarang ya sebenarnya eh, sangat-sangat wajar sih ya Mas ya, yang dimana kan semua harga lagi naik, terus kan supply dan demand perang ya kan, supply demand semua kan berpengaruh semua. Ya itu yang membuat harga secara kebutuhan pokok maupun yang lainnya juga mengalami kenaikan Mas. Mhm. Oke, nah berarti ya sudah cenderung price. Berarti walaupun memang dengan kondisi saat ini ya tidak ada salahnya juga begitu ya Mas Roy ya, untuk memilih emas ini menjadi salah satu instrumen buat hedging nilai ketika memang inflasi sedang uh, apa ya sedang tinggi-tingginya melanda secara global. Ya, jadi kalau kita mau berinvestasi emas sebenarnya masih boleh nggak? Ya menurut saya sih masih boleh gitu. Dan apakah apakah bagus ya? Menurut saya sih masih bagus ya, Mas ya. Namanya emas itu selalu, maksudnya high demand-nya masih selalu ada gitu. Dan tetapi ya memang kita membutuhkan waktu lebih lama ya. Jadi kita butuh waktu 5-10 tahun kita baru merasakan oh emas yang kita beli di tahun 2022 misalnya sekarang 2032 kita mungkin bisa menikmati hasilnya gitu Mas. Hmm. Oke, nah tapi kalau misalnya seseorang gitu, utamanya mungkin ya generasi-generasi sepantaran kita nih Mas Roy ya, Mm-mm. mau membagi portofolio investasi mereka. Ada yang mau ditaruh di emas, terus ada juga yang mau ditaruh di uh, dana mungkin, terus juga ditaruh di saham. Sebenarnya yang biasanya gitu, kalau sesuai dengan profil risiko masing-masing itu seperti apa sih persentasenya dari Mas Roy?
Ini Mas mungkin tanya salah orang nih. Kalau saya porto saya terbesar itu di saham, Mas. Dan Mhm, itu bisa dikatakan 95%, Mas. mhm, Saya tidak membeli emas, saya tidak melakukan deposito, saya juga tidak melakukan investasi di tempat lain ya, maksudnya. Kenapa? Karena ya mungkin karena profil resiko saya mengerti tentang saham gitu. Nah, saya tidak mhm, ada berinvestasi di kripto, NFT, atau apapun, ya karena saya tidak mengerti instrumen investasi tersebut. Tetapi kalau di saham, karena saya mhm, mengerti, saya berani untuk masuk hampir all in lah ya istilahnya. Saya hanya sisakan 5% untuk ya kebutuhan sehari-hari gitu, Mas. mhm. Oke. Nah, kalau Nah, bicara soal saham, Mas Roy kan ya memang lebih hampir 95% gitu ya portofolionya ada di saham tuh. Nah, kalau misalnya semua rata-rata orang tuh menaruh portofolio investasi mereka di saham, apa sih sebenarnya yang harus dipertimbangkan sebelum menaruh ya portofolio investasi mereka di satu instrumen investasi saja? oke. Kalau sebelum mereka menaruh, ya menurut saya yang pertama memang harus punya pengetahuannya ya. Jadi ketika kita udah memiliki pengetahuannya, kita juga sudah mungkin terjun ya lama di market tersebut. Apakah mungkin sedikit cerita Mas. Hmm. Pertama-tama saya juga masuk tidak besar gitu. Palingan cuma 10% atau 5%. Tapi dengan berjalannya waktu, saya cukup mengerti instrumennya, saya mengerti cara kerja sistemnya, istilahnya, cara kerja teknologi sahamnya seperti apa, saya mengerti perusahaan apa yang saya beli, itu membuat saya memiliki conviction ya, atau keyakinan untuk saya boleh berinvestasi lebih banyak di saham ini. Nah, dan Hmm. kalau misalnya untuk orang awam pada umumnya ya, mereka kan diajarkan selalu untuk diversifikasi gitu. Nah, Hmm. mengajarkan untuk selalu diversifikasi. Menurut saya nggak salah juga gitu. Kita perlu ada waktu untuk kita melakukan diversifikasi. Nah, tetapi Hmm. ketika apa? Ketika ya memang eh, porsinya kita katakan cukup gitu. Nah, dan sebenarnya kan kita diversifikasi itu kan satu selain menjaga ketika misalnya bursa saham lagi hancur, kan kita masih punya income ya. Kita punya income atau kita punya income dari investasi yang lain. Itu kan menjaga menjaga nilai aset kita. Nah, tapi selama kita mengerti apa yang kita beli, ya menurut saya sih dan saya mengerti profil resikonya, ya saya berani Mas untuk all in gitu. Nah, jadi kembali lagi memang ke masing-masing. Seberapa Anda yakin terhadap apa yang Anda investasikan. Ketika Anda benar-benar Hmm. yakin Anda investasinya bagus, ya silakan go ahead untuk dorong habis gitu. Tapi kalau Anda tidak yakin, Hmm. ya untuk melakukan diversifikasi. Untuk kita menjaga Hmm. bahwa ketika nanti market crash atau anything, kita tidak kehilangan semua asetnya kita. Hmm. Oke. Nah, ini ada yang bertanya nih kok ya. Gimana sih cara mengerti saham lebih detail nih? Jadi kalau mengerti saham lebih detail ya sebenarnya seperti saya uh, analogikan dengan kita melakukan bisnis ya. Ketika kita melakukan bisnis ya kita contoh paling sederhana aja. Uh, Mungkin bro ya yang tanya Kevin ya, bro Kevin pasti punya rekening ya, pasti punya rekening bank gitu. Ya contoh sederhananya ya rekening bank kita misalnya menggunakan rekening BCA misalnya. Nah kita sebagai konsumennya kita mengerti kita menggunakan konsumen BCA. Yang pertanyaan kita ya BCA ini kan punya kode sahamnya dan dia juga memiliki bisnis di belakangnya. Ya kita harus berpikir seperti bisnis. Oh, BCA ini dia cara mendapatkan uangnya gimana sih? Ya kan? Caranya adalah dengan kita sebagai nasabah, kita menabung di bank, uangnya kita diputar, dipinjamkan ke orang lain dengan bunga yang lebih tinggi. Nah, itu cara sederhana bank bekerja. Dan habis itu setiap bulan kita menggunakan bank tersebut, kita kena admin, ya kan? Admin 13.000 misalnya. Kita kena cas admin gitu. Terus kita kalau misalnya menggunakan layanan jasanya, kita misalnya mau KPR atau kita mau kredit mobil dan segala macam, ya kita juga akan dihitungkan bunganya. Jadi secara umum bank itu eh, mendapatkan keuntungan itu kan dengan mereka meminjamkan uang gitu, mereka dari bunga gitu. Nah,
dengan kita mengetahui bisnis proses dari perusahaan, bagaimana itulah cara kita untuk menilai ya bahwa perusahaan itu masih punya potensi nggak sih ke depannya? Apakah masih punya potensi nggak sih ke future-nya? Kalau masih punya potensi ya boleh kita melakukan investasi di saham tersebut. Nah, itu secara sederhananya ya, dimana anggap ketika kita berinvestasi saham, itu kita bukan mengenal 4 kode emiten ya, 4 kode saham gitu. Hmm. Tapi kita bagaimana mengerti bisnis di belakangnya. Mhm. Gitu, Mas. Oke, berarti harus banyak belajar dan banyak ingin tahu gitu ya ketika memang kita mau terjun begitu untuk masuk ke instrumen investasi utamanya ke saham. Ini saya angkat dulu pertanyaannya. Oke, ini ada yang bertanya nih, Mas Roy. Mas Roy, tadi kan 95% investasi di saham. Terus di saat inflasi global begini, apa tetap hold di saham-sahamnya? Oke, kalau saya masih hold mas, Mbak, untuk saham-sahamnya. Kenapa? Karena Mhm. yang saya beli itu, menurut saya saham yang saya beli itu adalah saham yang sebenarnya bagus ya kinerja fundamentalnya gitu. Nah, jadi ketika saya percaya dengan perusahaan yang saya pegang, ya saya ya hold aja sih. Saya gak ada ketakutan apapun gitu. Kecuali misalnya eh, ada saham yang saya beli misalnya, tapi ada isu jelek. Isu jeleknya misalnya apa? Bahwa perusahaan itu ada korupsi. Nah, itu pasti saya akan lepas gitu. Tapi kalau misalnya karena situasi global, sedangkan saya membeli saham itu adalah satuan, jadi saya nggak takut. Yang penting selama fundamental dari perusahaan itu bagus, ya saya tetap hold. Mhm. Oke, jadi Gitu kalau tipsnya. misalnya kalau terjadi koreksi di sahamnya, apakah Mas Roy akan melakukan buy lagi, cicil beli gitu? Nah, jadi kalau misalnya saya sebenarnya punya sistem ya, kalau di money management saham, saya ada melakukan Mhm. namanya, saya akan beli lagi ketika misalnya mengalami penurunan lebih dari 10%. Nah, jadi kalau misalnya saham saya mengalami turun 10% atau 15%, ya saya baru melakukan pembelian lagi gitu. Saya buy lagi. Dan ketika saya membeli saham pun, saya tidak pernah langsung beli satu jebret, langsung satu all in gitu ya. Saya beli itu selalu bertahap gitu. Saya biasanya 2 sampai Mhm. 3 kali. Nah, dan setiap bulan kan Mhm. saya juga masih punya kesibukan ya. Saya masih punya menjalankan usaha, masih bekerja juga. Jadi saya mendapatkan income, ya saya setiap bulan juga saya ada salah satu manajemen finance, personal finance lah ya. Saya melakukan investasi ke diri saya sendiri atau ke instrumen saham. Jadi saya selalu ada dana untuk bisa saya top up di saham yang saya gitu. Oke, nah ini sama pertanyaannya juga nih. Sering kita dengar tuh money management dipakai saat invest di saham. Maksudnya kita sedia cash untuk average down atau take profit kalau udah tercapai target. Gimana tuh? Oke, jadi kalau money management di saham itu adalah bagaimana kita cara membeli, ya. Jadi beli itu gak langsung sekali jebret gitu. Nah, terus kita ketika membeli saham pun kita juga misalnya contoh ya kita pakai angka ya. Misalnya kita punya uang 100 juta. Nah, apakah 100 juta kita hanya beli di satu saham? Ya menurut saya itu juga kurang bijak gitu. Kita harus tentuin dulu, oh kita mau invest di berapa saham. Misalnya 3 saham gitu. Nah, 3 saham itu misalnya atau 5 lah, kita lebih sederhana. 5 saham, berarti kan satu saham 20 juta misalnya. Dengan saham 20 juta ini, apakah ketika kita mau membeli saham tersebut langsung kita 20 juta? Ya menurut saya enggak juga. Kita bagi lagi. Kita bagi mungkin 50% dulu. Yaitu kita beli 10 juta dulu. Habis itu nanti kalau misalnya turun, kita beli 10 juta lagi. Tapi kalau misalnya kita beli 10 juta, habis itu naik, ya udah 10 juta ini simpan aja. Atau kita pindahkan ke saham lain gitu. Kita kasih ke saham yang lain. Oh, saham yang lain berarti yang tadi 20 juta jadi 30 juta menurut kita, yang dimana conviction kita atau keyakinan kita bahwa saham ini lebih bagus dibandingkan saham pertama yang kita beli. Dan money management ini sangat sangat penting ya ketika kita di saham. Jadi kalau kita tidak atur uang kita, biasanya kita beli, wah belinya ketinggian. Nah itu gimana ya kan? Kalau kita tidak punya cadangan uang gitu,
Kalau kita tidak punya cadangan uang, kita belinya udah ketinggian, ya kita sangat susah, kita mendapatkan profitnya juga sedikit, resiko resiko untuk harga sahamnya turun lebih tinggi, ya itu yang membuat kita jadinya tidak mengalami keuntungan di pasar saham, malahan mengalami kerugian. Mhm. Oke, berarti memang harus ada money management yang baik tentunya. Buat Besti Cuans, kalau mau bertanya, saya persilahkan. Ada kolom Q&A di situ, atau enggak taruh di kolom komentar. Kalau misalnya kelihatan, saya akan gitu ya. Kalau di kolom Q&A, nanti saya tinggal klik, tinggal dinaikin, terus nanti bisa dijawab sama Mas Roy tentunya ya. Jangan lupa juga untuk screenshot dari stock pick Cuans kamu, terus juga screenshot dari Instagram Live ini, terus Instagram story kamu, tag ke @Cuans dan juga @RoyN3. Ada giveaway Rp300.000 menanti Besti Cuans yang beruntung. Nah, ngomongin juga soal money management. Ada juga biasa kadang ya Mas Roy yang mengatakan kalau misalnya beli saham buat investasi yang jangka panjang itu ya udah nggak usah terlalu diperhatikan ya dalam artian kayak teknikalnya, karena kan memang untuk jangka panjang banget gitu, ya udah sekali beli semuanya gitu, ditaruh di satu saham gitu, misalnya masuk ke emiten banking ABCD gitu, karena memang terpercaya fundamentalnya, ya udah masukin semua situ all in. Nah gimana nih kalau menurut Mas Roy? Kalau menurut saya, walaupun kita invest jangka panjang, kita tetap harus menganalisa saham yang kita beli itu setiap 3 bulan ya minimal ya. Yang dimana laporan keuangan dari perusahaan yang kita pegang itu rilis ya. Yang dimana kan kalau di bursa itu kan udah punya aturan bahwa mereka wajib merilis laporan keuangan quarterly ya, atau per 3 bulan gitu. Jadi ya kita harus pantau kinerja yang kita beli. Jangan kita eh, beli sesuatu, habis itu kita lupakan gitu. Ya menurut saya itu juga kurang bijak. Jadi itu bukan berinvestasi, itu namanya kita berjudi nih. Berjudi 10 tahun nih istilahnya. Karena segala sesuatu yang kita beli, segala sesuatu itu harus terukur, segala sesuatu itu harus kita perhatikan, harus ada, pasti effortnya ya memang jauh lebih kecil dibandingkan kalau kita trader gitu. Trader kan bisa harian, bisa bulanan, yang dimana mereka memantaunya itu lebih ketat dibandingkan kita yang misalnya value investing ya, yang dimana kita beri sesuatu saham itu berdasarkan fundamental, Mas. Nah, jadi kalau menurut saya tidak bijak kalau misalnya kita investasi, tapi kita sekali beli, habis itu kita lupakan. Ya menurut saya itu kurang kurang bijak. Hmm. Oke, berarti memang harus membagi baik. Nah, kalau kita bicara case-nya nih seperti ini, Mas ya. Misalnya ada anak milenial baru nih mau masuk ke saham nih. Terus juga money manajemennya harus seperti apa? Utamanya mungkin kalau ya banyak kan yang mengatakan modal saya kecil nih, cuma misalnya 10 juta nih. Gimana sih cara baginya gitu biar pas gitu, bisa beli berapa saham, terus juga penempatannya berapa persen di satu saham. Oke, kalau misalnya berbicara modal ya Mas ya, eh, biasanya saya ada, kalau modalnya terlalu kecil, menurut saya apakah masuk ke saham boleh nggak ya? Boleh, tapi ya eh, menurut saya itu jadi uang belajar lah. Yang dimana kita masuk ke saham, kamu dengan uang yang kamu udah sediakan itu anggap itu uang untuk belajar. Yang dimana gunakan aja untuk kamu mau trading, kamu mau fundamental, mau apa. Kita harus tahu, cari dulu jati diri kita. Ini cocok nggak dengan style investasi saya? Nah, nggak semua orang cocok value investing, nggak semua orang juga cocok jadi trader gitu. Jadi setiap orang harus menemukan sisi cocoknya dia di mana dulu. Menurut saya dengan uang yang kecil itu, yaitu anggap uang belajar menurut saya. Nah, dan biasanya saya kalau misalnya investasi, ya memang harus mulai dari kecil. Tapi ya sebelum kita jangan langsung kayak, oh, kebanyakan yang saya ketemu ya Mas ya, yang dimana mereka masuk ke bursa saham, mereka itu benar-benar nol gitu. Benar-benar nol, tapi pengen cuan aja, nggak pengen rugi gitu. Pengen cuan nggak pengen rugi. Nah itu yang sering kali saya ketemu di market gitu. Pengen cuan, nggak mau rugi, tapi nggak mau belajar. Nah, itu masalahnya, Mas. Jadi menurut saya, ketika berinvestasi, sebelum kita berinvestasi, ya setidaknya kita sudah membaca misalnya buku-buku tentang saham, ya teknik sederhana tentang saham, ya kan, ada metode saham itu ada berapa metode,
terus bagaimana kita cara membaca laporan keuangan secara sederhana, menurut saya itu penting, Mas. Karena kalau enggak, Hmm. ya kita nggak ngerti. Ya namanya kita berinvestasi segala sesuatu yang tidak kita mengerti, ya itu sama dengan judi, Mas. Gitu. Hmm. Oke. Nah, tapi apakah ketika seseorang gitu memiliki tabungan misalnya, Mas, terus semuanya tabungannya ini yang dialihkan gitu masuk ke saham 100% nih. Gimana nih melihatnya? Atau mungkin pertimbangan risiko apa yang harus dipertimbangkan dalam money management kalau memang tabungannya semuanya di all in masuk ke saham? Oke, kalau menurut saya itu kita kembali lagi ya berdasarkan orang itu sudah berpengalaman atau enggak. Kalau misalnya tidak berpengalaman, ya mereka harus namanya tes air lah. Jangan langsung semuanya gitu. Masuklah mungkin 20%, 30% untuk menikmati di bursa saham seperti apa. Kalau memang sudah mendapatkan cuan di saham, menikmati keuntungan dari saham, ya boleh kita mau menambah porsi, silahkan gitu. Tapi kalau misalnya masih pemula, ya menurut saya jangan 95% seperti saya gitu. Nah, yang kedua adalah memang harus dikonsider, Mas. Apakah orang tersebut eh, sudah berkeluarga atau tidak? Ya kan? Sudah berkeluarga atau tidak? Terus ketiga, saya walaupun saya semua di saham, sebenarnya saya ada saham yang di mana liquid, Mas. Jadi ketika saya butuh dana darurat, saham itu sudah segera bisa saya cairkan gitu. Jadi saya bagi lagi ada dana darurat yang bisa saya cairkan di saham gitu. Cuma saya Hmm. tetap biarkan di saham gitu. Ada saham yang saya beli dan memang untuk invest jangka panjang gitu. Ada saham yang memang saya beli untuk oh ini uang darurat saya nih. Jadi saya belinya dalam porsi yang secukupnya sesuai dana darurat saja. Dan ketika saya butuh ya saya bisa jual gitu. Hmm. Nah, Ini jadi kalau menarik nih ketika dari ya boleh gimana dilanjut gimana dulu. Mas? Boleh boleh Nah, dilanjut dulu jadi ketika ke Jadi ketika kita memang berinvestasi, sebenarnya harus dilihat banyak faktor. Nggak semua orang sama seperti saya, istilahnya. Yang ada artian, oh mungkin saya punya pekerjaan yang menurut saya, kan ada orang yang bekerja, tapi mungkin nggak tahu nih, nggak menentu nih kepastian kerjanya gimana. Ya kan? Ada orang yang mungkin juga bisnis, kalau bisnis kan juga nggak menentu gitu. Jadi ada segala sesuatu yang tidak menentu, ya mereka tidak boleh melakukan 95% di saham. Tapi kalau misalnya saya punya ada jaminan, saya juga punya saya juga tahu bulanan pengeluaran saya berapa, saya belum berkeluarga. Jadi saya berani mengambil resiko yang lebih besar dibandingkan orang yang sudah berkeluarga, ya kan? Karena kan udah berkeluarga ya punya punya resiko keluarga, ada tanggungan yang berbeda gitu. Nah, jadi memang harus case by case sih, Mas. Jadi mana ketika kita berbicara money management, setiap orang punya case by case. Ada orang yang juga generasi sandwich, ada orang yang eh, apa hidupin keluarga dan segala macam, ya itu juga perlu menjadi consideration gitu, yang membuat kita tidak boleh berinvestasi sepenuhnya di saham gitu. Dan keyakinan juga, Mas, yang seperti saya awal katakan, bahwa kalau kalian tidak yakin, ya kan, dengan investasi yang Anda jalani, ya jangan all in gitu. Jadi harus diversifikasi malahan. Tapi kalau kita yakin, ya silakan untuk all in gitu kalau percaya gitu. Hmm. Oke, menarik nih sebenarnya yang tadi yang Mas Roy katakan. Bahkan kalau Mas Roy, kalau kita lihat case-nya, dana daruratnya juga ditempatkan di saham, tapi mungkin saham yang lebih liquid gitu ya, mungkin yang LQ45 juga, jadi cepat gitu ketika memang membutuhkan dana. Tapi juga ada orang yang cenderung, oke, kalau dana darurat saya, money manajemennya nggak ditaruh di saham gitu, karena takut risiko besar dan segala. Nah, buat pertimbangan seperti itu, gimana sih Mas? Tentunya utamanya mungkin ya kalau itu kembali lagi ke profil risiko kita masing-masing sebenarnya. Kalau buat Mas Roy, kenapa mempertimbangkan dana daruratnya misalnya gitu ya masuk ke saham? Hmm. Jadi seringkali, Mas, gini, menurut saya money management itu berbicara cuma tiga hal, Mas, yang paling penting. Tapi seringkali yang diajarkan sama eh, orang-orang pakar keuangan, ya, mungkin yang diajarkan selalu dua, yaitu adalah manage uang, ya kan, sama invest money
biasanya selalu diajarkan dua aja. Dan artian manage uang berbicara apa? Oh, kita harus mengetahui berapa penghasilan kita dan berapa pengeluaran kita. Itu yang biasa diajarin. Kita harus tahu mana penghasilan, mana pengeluaran, dan bagaimana kita menekan cost hidup kita. Itu yang sering diajarin. Nah, itu yang ketiga adalah kita diajarin untuk berinvestasi. Setelah kamu udah tahu penghasilan dan pengeluaran, kamu investasikan uang Anda supaya menghasilkan uang. Nah, tapi biasanya orang sering lupa tentang yang pertama, yaitu adalah earnings power. Nah, earnings power ini menurut saya, kalau kita mau bebas finansial, ya earnings power ini juga memiliki peranan yang sangat penting gitu. Kalau contoh deh, misalnya penghasilan Mas 5 juta misalnya, ya kan? Terus Mas biaya hidupnya cuma 2,5. Habis itu bisa tabung 2,5-nya, ya kan? Jadi kan 5 juta, 2,5 bisa ditabung. Nah, dan itu menurut saya udah sangat bagus, ya kan? Karena bisa menabung 50% misalnya. Atau yang orang lebih make sense-nya, ya kehidupan di Jakarta misalnya. Gaji 5 juta, pengeluarannya 4 juta, sisa 1 juta untuk bisa ditabung. Itu juga bagus, 20% ya kan? Tapi orang seringkali, bagaimana kamu 4 juta ini kamu tekan kos jadi 3 juta supaya kamu bisa tabung 2 juta. Nah, habis itu dari 2 juta ini, itu yang kamu tabung gitu. Tabung atau kamu investasikan. Orang seringkali mengajar hanya sampai situ. Nah, tapi mereka lupa adalah earnings power ini penting. Bagaimana kita dari 5 juta ini kita jadikan 10 juta. Tapi biaya hidup kita tetap 3 juta. Sehingga kita bisa tabung 7 juta, jadi 70%. Dan 70% ini ketika kita investasikan, itu baru kerasa kalau menurut saya, Mas. Dan kalau kita melihat tentang compounding atau kita melihat tentang Warren Buffett aja kaya di usia berapanya gitu ya kan, di usia 50-60-nya gitu. Ya dimana efek dari compoundingnya baru kerasa. Benar-benar merasakan sekali untuk efek compoundingnya. Dan investasi juga memang namanya investasi ya, kita beli masa depan ya kan. Masa depan itu ya butuh waktu gitu. Butuh waktu kita untuk melakukan investasi gitu. Nah, itu yang seringkali di pakar-pakar mungkin lupa mengajarkan bahwa kita bagaimana earnings power. Dan satu lagi adalah tentang kita belanja ya. Contoh Mas beli iPhone 20 juta gitu. Belilah sesuatu yang namanya kebutuhan dan keinginan. Nah, itu penting juga. Kalau kita beli iPhone 20 juta hari ini, kalau saya bilang Anda tidak hanya kehilangan 20 juta. Anda kehilangan 40 juta dalam tempo 10 tahun ya. Kalau misalnya 20 jutanya hari ini kita investasikan dengan bunga misalnya 6% per tahun aja seperti deposito ya. Kurang lebih deposito tahun-tahun sebelumnya gitu, 6%. Ya dalam 10 tahun kita udah bisa mendapatkan 40 juta. Jadi uang kita udah mengalami kenaikan 100% gitu. Nah, jadi ada banyak sekali yang tidak diajarkan gitu. Mereka fokus pada yang kedua dan ketiga, tetapi lupa pada yang pertama, yaitu adalah earnings power gitu. Gitu Mas. Oke, ini ada pertanyaan, saya bacakan dulu pertanyaan di malam hari ini. Bagaimana sih Pak menentukan sudah saatnya jual saham yang dipegang? Apakah ada perasaan penyesalan saat saham yang dijual ternyata di hari berikutnya tambah naik nih sahamnya? Gimana, Troy? Wah, kalau itu mungkin kalau kita semua yang investasi saham itu udah makanan sehari-hari, Mas. Nah, itu memang udah harus dinikmatin gitu. Ya dimana kita beli kok makin turun gitu kan. Ketika kita jual terbang lagi ya kan, makin naik gitu. Itu udah makanan sehari-hari. Tapi ya kembali kita ke tujuan kita investasi. Kita mau profitnya berapa? Jadi kalau udah profitnya udah merasa cukup, udah karena kan kalau kita jual habis itu dia naik kita kesel, ya itu sangat wajar ya di awal-awal investasi gitu. Dan kita harus ingat lagi karena di pasar itu kan membuat kita jadinya tamak ya. Kita jadi greed gitu. Jadi kita jadi greedy, yang itu yang membuat kita biasanya kita berinvestasi itu udah gak pakai logika, malahan pakai emosinya kita. Nah, jadi itu perlu dinikmatin sih sebenarnya kalau kita berinvestasi saham, memang itu udah
makanan sehari-hari, cuman harus kita fokus ke target investasi kita aja. Tujuan kita investasi itu kan kita pengen membeli masa depan kita. Kita pengen mungkin financial freedom, kita pengen kebebasan finansial, kita mau eh, dan biasanya saya banyak tanya juga Mas. Ketika orang tanya saya tentang, oh kamu invest saham buat apa? Mau ada orang kan selalu pengennya cuannya lebih banyak. Tapi sebenarnya esensi kita mau uang banyak sebenarnya apa gitu kan? Sebenarnya tujuan kita mau punya banyak uang ya sebenarnya kita pengen punya kebebasan memilih gitu. Nah, kita punya waktu, kita yang atur gitu. Kita nggak perlu jam 9 udah harus antri di kantor ya kan, nggak perlu lagi gitu. Kita pengen kebebasan finansial buat apa? Supaya kita punya waktu untuk memilih. Kita bisa pilih untuk nggak mau kerja hari ini, tapi kita tetap bisa hidup, kita tetap bisa survive gitu. Ya itu kan sebenarnya tujuan dari kebebasan finansial. Kita bisa memilih apa yang kita mau gitu. Oke. Nah, Mas Roy, kalau bicara soal money management di saham ini, biasanya kan juga ada beberapa orang yang case-nya nih ketika memang masuk ke saham, terus cuan, dari return yang mereka dapatkan atau dari capital gain yang naik gitu kan, yang mereka dapatkan setelah profit taking, diputar kembali gitu untuk dibelikan. Nah, kalau dari pandangan Mas Roy gimana case-nya? Oke, kalau menurut saya itu bagus ya Mas ya. Jadi kan itu compounding ya. Kita mulai compound dari investasi kita. Dan itu juga saya jalankan Mas. Dan itu saya sudah jalankan mungkin sekitar 6 tahun, 7 tahun Mas. Jadi segala investasi saya berinvestasi di saham itu sekitar 6 tahun, 7 tahun Mas. Dan sampai hari ini saya belum pernah menikmati dari hasil saham saya. Justru segala keuntungan yang saya dapatkan, saya investasikan lagi. Nah, karena menurut saya belum waktunya untuk saya nikmatin gitu. Ya mungkin 2-3 tahun ke depan ya akan saya nikmatin gitu. Tapi untuk sekarang saya masih punya target Mas. Punya target mencapai kebebasan finansial dari versinya saya gitu. Nah, Oke. dan mungkin teman-teman dan Ya, mungkin bisa ngomong-ngomong soal saya gimana Mas, sorry. nih, ada yang nanya soal financial freedom nih. Nah, ngomong-ngomong soal financial freedom, kan kita nyinggung nih soal financial freedom. Gimana sih nggak sudah mencapai financial freedom gitu? Terus berapa persen tuh untuk self reward? Oke, kalau menurut saya financial freedom-nya saya, versinya saya itu adalah pengeluaran tahunan kita dibagi dengan 5%. Nah, itu Mas, kalau kalau perhitungan saya dibagi 5% eh, atau sederhananya misalnya contoh, saya per bulan menghabiskan 10 juta misalnya. Berarti saya punya setahun saya menghabiskan 120 juta. Betul ya Mas ya? 120 juta ini saya harus kalikan dengan 20 atau saya bagi dengan 5%. Jadi 120 juta kalau saya kali 20 ya 2,4 M. Jadi saya butuh uang segitu untuk saya merasa kebebasan finansial. Kalau saya sekarang punya uang 2,4 M, ya udah cukup gitu. Saya merasa cukup untuk saya bisa bisa berbelanja lah ya, mau menikmati hasil kerjanya saya gitu. Nah, itu baru dari segi investasi. Belum dari segi kalau misalnya kita masih punya penghasilan nih. Kalau kita masih punya penghasilan 10-20 juta per bulan, ya Anda boleh spend it all gitu loh. Anda boleh habisin aja udah, karena udah mengcover kebebasan finansial Anda sudah tercapai gitu. Tapi kan kita juga perlu memperhatikan bahwa kebebasan finansial menurut hitungan kita hari ini tahun depan bisa berbeda, ya kan? Nah, jadinya saya biasanya buffer 1,5%. Jadi kalau misalnya tadi saya butuhnya 1,5 kali gitu. Jadi yang tadi saya bilang saya butuh misalnya pengeluaran saya 10 juta per bulan, berarti setahun saya butuh 120 juta, berarti saya butuh modal investasi 2,4 M. Nah, itu cara sederhana menghitung. Tapi biasanya saya buffer 1,5 kali. Jadi saya jadinya 3,6 M. Kalau saya punya uang 3,6 M, ya udah sekarang saya bebas, saya mau foya-foya boleh gitu. Dan itu dengan asumsi saya return investasi saya hanya 5%. Bayangkan jika saya sekarang punya 3,6 M,
dan return investasi saya bisa 10%. Ya berarti saya punya 360 juta per tahunnya. Ya saya bagi per bulan, saya dapat 30 juta per bulan gitu. Nah, jadi ada angka minimum yang sudah saya set, dan segala saham yang sudah saya investasikan dari 6 tahun yang lalu, ya saya gulung terus gitu mas. Saya gulung terus sampai hari ini, karena saya udah tahu target saya. Jadi saya belum, apakah kita, jadinya kita nggak menikmati hidup ya istilahnya. Kita punya penghasilan, kita punya saham kok, kamu nggak menikmati hidup. Ya saya nikmatin hidup gitu. Cuman saya ambilnya porsi kecil gitu. Karena Mhm. saya selalu berpikir gini mas, kalau saya hari ini spend 20 juta, saya sebenarnya rugi 40 juta gitu dalam 10 tahun gitu. Kalau 20 juta ini saya investasikan, saya mendapatkan 40 juta, ya kan? Nah, jadinya itu yang membuat saya ketika saya mau spending habit saya, ya saya pikir juga gitu. Ada nggak waktu untuk spend? Ya ada gitu. Tapi ya karena saya juga masih punya penghasilan yang lain yang boleh saya spend gitu. Mhm. Itu sih mas. Oke, nah seperti nah, Mas, kalau boleh tahu nih Mas Roy, kan tadi Mas Roy bilang digulung terus ya gitu ya, berarti jadi compounding gitu untuk investasinya. Berarti dari awal investasi saham sampai sekarang belum pernah maksudnya ya profit taking tapi digulung lagi, diputar lagi jadi modal gitu. Gak pernah sama sekali ditarik gitu dari Ardana. Ya masih belum sih mas. Dan sebenarnya mungkin dalam waktu dekat juga enggak. Mungkin ya berharap sih 2 tahun, 2 tahun 3 tahun lagi ya saya sudah mencapai apa yang sudah saya impikan gitu mas. Jadi sekarang di momen-momen sekarang saya sebenarnya udah jauh lebih baik mas. Jadi saya udah eh, sekarang pun kalau misalnya saya stop bekerja, ya saya sudah sebenarnya udah bisa bebas gitu, udah bebas gitu kalau secara saya. Tapi ya ketika saya juga punya planning ya kan, yang dimana punya planning untuk berumah tangga dan segala macam, ya saya rasa saya masih belum cukup gitu. Tapi kalau sekarang saya memutuskan untuk misalnya saya hidup sendiri, saya tidak butuh apa, saya tidak butuh pasangan dan segala macam, ya sekarang saya udah bebas mas gitu. Nah, karena memang compounding itu akan kerasa sekali ketika gulungan kedua, gulungan ketiga ya itu kerasa gitu. Nah, tapi ya bayangkan aja dari 7 tahun mas. Nah, sekarang baru memang mendapatkan efeknya gitu. Iya, iya, iya. Mas Roy, tapi kadang nih ada case beberapa yang saya temuin nih, mungkin juga bisa dikasih tipsnya ya. Kadang kalau misalnya dia sudah dapat dari capital gain-nya, terus digulung lagi untuk niatnya menjadi compounding gitu, kadang biasa ya udah apa ya cut loss lah atau enggak rugi lah atau mungkin cuan yang udah terkumpul selama seminggu kegulung lagi gitu. Nah, gimana nih biar apa ya biar tetap bisa konsisten cuan gitu ya dengan melakukan metode yang sama seperti yang kalau Mas Roy tadi jalankan juga. Oke, mungkin Mas perlu mengetahui bahwa saham kita itu kan secara jangka panjang itu selalu mengalami kenaikan, ya kan? Mhm. Secara Betul. jangka panjang saham baru naik. Secara hariannya atau bulanannya saham itu naik turun, ya kan? Saham itu naik turun. Nah, jadi logika sederhananya apa? Ketika kita berinvestasi jangka panjang, pasti cuan gitu istilahnya. Logikanya pasti cuan gitu. Nah, logika sederhananya pasti kita mengalami keuntungan gitu. Tapi kalau kita jangka pendek, ya kita akan kena fluktuasi saham gitu. Dan itu sangat normal gak? Ya sangat normal gitu, Mas. Jadi kenapa saya bisa bagaimana supaya tidak keuntungannya tidak jadi cut loss? Ya menurut saya ya jadinya value investing, Mas. Nah, Mhm. tapi ini tidak menyinggung bagi teman-teman yang melakukan trading gitu. Kalau misalnya punya Mhm. kesempatan untuk cuan di trading ya go ahead gitu. Tapi ya menurut pandangan saya, karena saya punya potensi cuannya di value investing, saya mainnya jangka panjang, ya jadinya eh, saya lebih main aman aja di jangka panjang mas gitu. Lebih terukur Oke, lah, saya mengukur resiko gitu. lebih terukur resikonya dan mungkin juga lebih bisa melakukan kegiatan sehari-hari gitu ya Mas Roy ini karena kan sekali beli cuma dipantau nggak perlu melakukan apa-apa gitu kalau misalnya memang plan dari sahamnya masih sesuai dengan ekspektasinya gitu ya berjalannya. Nah, berarti kalau boleh Roy, Mas Roy itu
masuk ke satu emiten gitu atau ke beli sahamnya itu yang paling cepat tuh berapa lama gitu baru profit taking terus dipindahin lagi ke saham lainnya? Oke, kalau saya paling cepat profit taking ya, mungkin 2 minggu mas, paling cepat ya. Hmm. Yang pernah itu pun sahamnya tiba-tiba naiknya agak karuan mas, naiknya agak karuan. Jadi kayak oh tiba-tiba naiknya signifikan sekali kan, kayak kayak digoreng ya sahamnya tersebut gitu. Jadi ya udah malahan udah melampaui target yang saya tetapkan, ya saya take profit mas pastinya. Udah melebihi Hmm. dari target yang saya targetkan, wah ya saya take profit aja. Saya udah gak peduli lagi gitu. Nah, baru saya Hmm. cari lagi saham-saham yang under value ya, atau lagi masih murah gitu, saham-saham masih murah. Hmm. Oke, Dan tapi itu kalau mungkin paling yang paling lama apa, itu ya, yang yang paling paling lama lama dipegang. sampai hari ini masih ada, udah 5 tahun. 5 tahun saya masih Wow, pegang. 5 tahun Dan itu sektor ya, apa dan nih? Saham dan sektor dan apa nih saya Mas? masih sebenarnya kalau sektornya ya sebenarnya posisinya juga gak profit saham itu, malahan malahan lagi floating loss gitu. Saya nyangkut di sektor rokok mas. Hmm. Nah itu porsi Oke. yang cukup besar di saya gitu. Hmm. Oke. Nah, ini ada yang bertanya nih Mas, pernah cut loss nggak Mas? Pernah cut loss gak? Pernah. Kalau sebelum saya value investing, dulu saya juga trader mas. Nah, Hmm. jadi sebelum jadi value investor ya saya juga dulu trader, ikutin ya kan, eh, ikutin apa, trading ya, ikutin berita, ikutin apa ya. Tapi menurut saya ketika saya di trading profitnya nggak maksimal mas. Jadi saya belajar metode baru. Jadi ya saya ikut value investing gitu. Ketika saya belajar value Hmm. investing, malahan menurut saya lebih nyaman dengan saya begitu. Saya juga Hmm. tidak debar-debar ya hati ya. Kayak ketika kita berinvestasi kan, kalau misalnya lagi trading, apalagi sahamnya saham gorengan gitu ya, resikonya sangat tinggi, ya bisa debar-debar gitu ketika kita berinvestasi. Justru karena supaya saya tidak debar-debar ya, saya jadinya value investing. Jadi lebih tenang saya beli saham. Saya juga beli saham juga langsung hajar kanan kalau nggak hajar kiri. Jadi nggak pusing sih mas. Hmm. Oke, ini udah terjawab berarti ya Mas ya pertanyaannya salah satu saham Pak Roy yang di hold sangat lama dan masih akan di hold terus itu ya tadi yang sudah dijawab gitu di sektor rokok-rokok berarti ya. Hmm. Ya, jadi itu Oke. memang masih di hold gitu. Hmm. Karena saya Oke. juga saya beli beli saham itu saya juga kalau mau cut loss ya kerugiannya udah sangat besar ya kan. Tapi saya juga nggak gitu pusing karena selama perusahaan itu bagi dividen, ya dividennya masih setara dengan bunga deposito ya saya anggap aja udah kayak deposito aja sementara gitu. Cuma kalau misalnya perusahaannya juga mulai lebih membaik, ya mungkin akan saya ada consider untuk melakukan average ya. Saya mau averaging gitu. Hmm. Hmm. Oke, berarti pertimbangan dari Mas Roy kalau tidak melakukan cut loss atau tetap mempertahankan gitu posisi di satu emiten, yang penting dividen yang dibagikan itu masih bagus gitu ya nilainya juga ya sesuai dengan deposito gitu. Jadi dianggapnya seperti yang tadi Mas Roy katakan juga ya. Ya jadinya ya sebenarnya agak sayang sih Mas. Cuman ya karena udah terlanjur, karena dulu trader ya, karena tidak mengerti, dan saya udah masuk masuk kan ketika kita trader kan kita pengennya cuannya maksimal. Bagaimana cuannya maksimal walaupun untungnya cuma 2%, 3%, ya modalnya harus gede gitu. Jadi ketika kita masuk gede, rupanya saham itu turun gitu kan, dan kita tidak keluar gitu kan, dan makin turun dan seterusnya, ya jadinya biasanya sih orang bilang jadi investor dadakan gitu ya. Cerita dulu orang bilangnya jadi investor dadakan gitu. Nah, itu yang membuat saya juga berpikir gitu. Saya oh udah masuk sedalam itu, ya selama dia kebetulan saham yang saya beli juga masih EQ 45 ya.
masih saham-saham big caps gitu. Jadi saya nggak begitu takut untuk hold gitu. Perusahaannya masih Mhm. untung, cuman untungnya berkurang, terus juga dia masih kebetulan masih bagi dividen ya saya masih masih oke lah untuk saya hold gitu. Oke. Itu sih Mas. Kalau Mas Roy megang satu biasa paling banyak tuh megang berapa emiten nih Mas Roy? Saya biasanya di bawah 10 Mas, supaya apa profitnya lebih maksimal gitu. Biasanya saya lebih di bawah 10 dan persentasenya juga beragam ya. Ada yang cuman Mhm. mungkin masih ada yang 5%, 10% porsi kecil, tapi ada yang satu yang misalnya saya yakinin porsinya bisa 70% Mas gitu. Yang benar-benar saya yakin gitu. Misalnya ada yang 10, ada yang 20 gitu. Mhm. Kalau yang Oke. benar-benar saya Oke. ketemu yang saya benar-benar yakin ya saya langsung hantam hantam tinggi Mas. Mhm. Oke. Sebelum masuk ke satu emiten gitu ya, nih Mas, kalau Mas Roy itu mempertimbangkan apa sih yang paling dipertimbangkan gitu sehingga oke, gue yakin gitu beli ini dengan porsi yang lebih banyak ketimbang yang lainnya. Oke, menurut saya ada beberapa ya, gak bisa dibilang satu. Pasti ya, yang pertama, saya mengerti bisnis prosesnya seperti apa. Yang kedua, saya mengerti, saya juga sudah baca atau saya sudah mengerti GCG ya, atau manajemennya gimana, bagaimana perusahaan manage perusahaannya. Yang ketiga, eh, saya mengetahui produknya di lapangan. Jadi benar-benar saya bisa di lapangan atau di kehidupan ini saya bisa merasakan produknya gitu, produk atau saya bisa melihat produknya gitu. Bagaimana dia bisa generate income, bagaimana perusahaannya, apakah future-nya masih ada, apakah perusahaannya juga disukai orang gitu kan, atau banyak komplain, ya kan? Nah itu yang beberapa consider sih mas. Jadi ada saya nggak bisa bilang satu atau dua hal aja yang membuat saya benar-benar yakin, tapi banyak sekali faktor yang membuat saya itu semakin yakin gitu. Nah, jadi beberapa hal ya, dan pastinya terakhir ya, dia bisa generate laba gitu. Nah, itu yang benar-benar jadi considernya saya, Mas. Mhm. Oke, dalam membeli satu saham berarti Mas Roy ini punya gitu ya berapa persen dia gainnya atau ngikutin aja seberapa kalau masih terus bertumbuh masih naik 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 terus ya udah diikutin atau seperti apa Mas? eh saya itu beli saham ya memang ada beberapa story ya. Jadi kan ada orang yang bermain di saham musiman gitu, cyclical. Ada orang yang misalnya sekarang lagi saham lagi top, lagi batu bara ya orang itu saham musim gitu mas. Habis itu ada orang yang bermain di saham yang grow ya, yang dimana perusahaannya masih kecil, tapi labanya setiap tahun mengalami kenaikan 20-30% gitu. Ya, itu namanya growth stock. Itu ada juga saya memegang saham-saham seperti itu. Ada saham yang eh, di masa pandemi membuat perusahaan itu mengalami kerugian yang cukup signifikan. Itu kenapa? Karena mereka pandemi, mereka nggak bisa beraktivitas, misalnya. Tapi ketika pandemi sudah selesai, ya mereka sebenarnya eh, bisa beraktivitas lagi, istilahnya. Mereka bisa mengalami keuntungan gitu. Nah, itu turn around gitu. Stock turn around itu juga saya ada main gitu, Mas. Jadi, Hmm. bagaimana saya memutuskan untuk hold berapa lama atau targetnya berapa lama, ya tergantung story dari setiap saham itu seperti apa. Kalau saya bisa menemukan story-nya dan saya tahu jalannya ya istilahnya, ya saya baru beli. Kalau saya nggak ngerti, mungkin ada saya kehilangan mungkin banyak beggar yang saya kehilangan gitu. Tapi ya saya juga nggak merasa sakit ya gitu mas. Kenapa? Karena saya tidak mengerti story-nya. Saya tidak mengerti cara perusahaan itu mendapatkan penghasilan gitu. Nah, jadinya saya nggak beli gitu. Nah, tapi kalau misalnya saya ngerti, saya baru beli. Hmm. Nah, berarti kalau momentum yang seperti saat ini misalnya, Mas Roy tetap ikut gitu ya di misalnya lagi siklikalnya ke batu bara atau ke komoditas, tetap ikut juga untuk jangka-jangka pendek dan jangka menengah sebenarnya. Kalau untuk batu bara, saya sebenarnya dulu udah ada gitu, dan saya juga udah take profit. Cuman saya take profit
belum paling hype-nya saya udah take profit gitu Mas. Saya take profit sebelum paling hype-nya gitu. Ya, itu yang tadi yang katakan kan, udah take profit, wah naiknya lebih tinggi lagi ya kan. Ya itu kerasa gak ya kerasa gitu. Cuman ya saya apakah sakit hati ya saya enggak. Selama saya profit kok ya kan. Ya udah saya fokus ke yang lain gitu. Jadinya udah cyclical saya udah lewat gitu karena saya udah take profit di awal gitu. Saya take profitnya lebih awal. Nah, padahal kalau misalnya saya tahan aja 1 bulan 2 bulan, wah itu udah berapa beggar gitu. Nah kerasa gitu. Hmm. Cuman ya ya udah gitu. Udah saya jual mau diapain gitu kan Mas. Gitu. Ya nggak usah ada penyesalan gitu ya Mas Roy ya. Jadi ya ada rezeki lain di saham yang lain, di emiten yang lain gitu ya. Tinggal kita cari aja yang masih berpotensial dan harganya juga murah. Mungkin dari tips buat teman-teman dalam manajemen gitu, utamanya mungkin ketika memang memutuskan untuk berinvestasi masuk ke saham, apa yang mereka atur dan juga perhatikan baik-baik dalam money manajemennya. Oke. Jadi kalau menurut saya money management ya pertama itu sebenarnya kita harus tahu dulu lah ilmunya ya. Kalau menurut saya sih ilmu dulu paling penting. Ilmu dulu. Jadi ketika kita sudah memiliki ilmu ilmu saham ya, itu minimal itu modal dulu pertama. Yang kedua, kita juga harus tahu profil resiko. Kita itu udah berkeluarga atau enggak, ya kan? Terus kita ada tanggungan atau enggak, itu harus ditentukan dari awal dulu. Nah, terus ya mulai yang basic yaitu harus tahu pendapatan, harus tahu pengeluaran, terus berapa yang disisihkan untuk investasi. Semakin banyak semakin bagus. Karena dengan semakin banyak investasi kita dan investasi kita bertumbuh, semakin cepat kita mencapai namanya financial independence ya atau financial freedom versinya kita gitu. Nah, dan ketika money management, ketika beli saham, ya jangan beli saham itu langsung all in gitu. Pastikan kita udah tahu apa yang kita mau beli, diversifikasilah ke beberapa saham menurut saya. Minimal kalau kita berinvestasi saham, menurut saya minimal 3 saham lah gitu. Minimal 3, Mhm. tapi jangan lebih dari 10 gitu. Jangan lebih dari Mhm. 10. 3 sampai 7, 8 juga udah oke gitu. Ya kalau misalnya Mhm. modalnya cukup besar ya di atas 10 gak apa-apa gitu. Tapi kalau modalnya masih masih ya under under 1 miliar ya menurut saya sih di bawah 10 aja cukup gitu. Kenapa? Supaya ketika profit untungnya maksimal gitu. Jangan kita Mhm. beli beli semua saham gitu. Kalau beli semua saham, kenapa kita gak beli indeks saja gitu kan? Nah itu lebih 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 pasti gitu. Namanya kita beli satuan supaya profit kita bisa maksimal. Nah menurut saya sih itu sih Mas. Habis itu ketika masuk jangan langsung all in gitu. Masuknya bertahap. 2 sampai 3 kali lah. Biasanya saya menerapkan 3-3-4. Jadi 30%, 30%, habis itu 40% per setiap saham yang Mhm. kita sudah targetkan ya misalnya. Tadi kayak contoh saya bilang, uang 100 juta, kita mau misalnya beli 4 saham, ya 4 saham misalnya kita bagi rata, 25, 25, 25 itu ya kita masuk 30%-nya, habis itu 30% baru 40%. Nah, Mhm. pelan-pelan, masuknya berapa? Oke. Ini ada pertanyaan nih, kalau boleh dijawab nih, saat saham yang dipegang Pak Roy itu profit, terus pengen nambah lot lagi di harga berapa biasanya penambahan lotnya? Artinya gimana nih caranya buat Average cost. averaging up? Ya benar-benar. Nah, kalau biasanya saya melakukan averaging up itu, misalnya floatingnya saya biasanya batasin ya. Kebanyakan saya batasin kalau bisa nggak lebih dari 10%. Kalau dia masih floatingnya masih di bawah 10%, saya masih consider untuk averaging up. Dan kedua adalah saya akan averaging up ketika apa? Ketika laporan keuangannya rilis dan bagus banget. Dan harga sahamnya masih belum naik ya. Nah, itu saya mungkin akan melakukan averaging up gitu. Nah, kalau misalnya saya belinya waktu di lembah, istilahnya masih di turun-turunnya, terus sudah kembali ke nilai wajar, dan laporan keuangannya rilis, yang menurut saya hitungannya bisa jauh lebih tinggi daripada harga-harga yang sebenarnya ditetapkan,
ya mungkin saya ada consider untuk averaging up gitu. Tapi biasanya saya cukup jarang Mas untuk melakukan averaging up. Karena saya nggak suka beli harga yang udah naik. Lebih enak beli harga yang masih minus gitu. Lebih lebih Ya. enak belinya di bawah gitu. Mhm. Jadi cuannya maksimal ya kalau belinya di harga murah ketimbang kalau kita belinya di harga atas atau melakukan averaging up. Jadi memang banyak pertimbangan gitu, utamanya juga money management ketika kita melakukan investasi. Paling penting adalah kalau masuk saham gitu ya, money management itu harus pertama tahu juga ilmunya, tahu juga profil risiko masing, memulai mengatur keuangan baik, seberapa besar pendapatan dan juga pengeluaran, berapa tadi investasi. Paling penting juga melakukan beberapa saham untuk tentunya juga hasilnya yang maksimal. Terima kasih untuk waktunya di malam hari ini, Mas Roy. Sudah bergabung Thank you Mas. tentunya ini pencerahan utamanya soal money management, bagaimana kita mengatur uang kita di saham gitu atau di instrumen investasi. Salah satunya adalah saham. Semoga sehat selalu, Mas Roy. Cuan selalu juga tentunya dan juga sehat-sehat tentunya ya. Terima kasih untuk waktunya di malam hari ini. Terima kasih juga buat Besti Cuan yang sudah menyaksikan Instagram Live malam hari ini. Kita ketemu lagi di Instagram Live selanjutnya. Jangan lupa ya upload di Instagram, mention ke @jawancuan dan juga @rekan topik kamu dan juga Instagram Live malam. Dan giveaway 300. Sampai jumpa lagi di Instagram Live selanjutnya.